yakinkan tercipta, bangun manusia merdeka. Berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan saya Mega Melina Priyanti dari SD Negeri Strusuh Juru Tengah, Kecamatan Puring. Dengan saya Juarsi dari SD Negeri 1 Tambak Agung, Kecamatan Glirong. Dengan saya Solihah dari SD Negeri 3 Sidoagung, Suweng. Kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Dengan pengamat, coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu Solihah hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya Bu, alhamdulillah. Baik Bu Solihah, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat Ibu atau observer yang nantinya akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching. Namun Ibu, sebelum memulai proses coaching, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu juga gitu Bu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kata. Selain itu, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu Ibu. Ya, baik Ibu. Oke, baik. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Ibu dalam mengatasi Ibu. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami Ibu? Iya, paham. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching nanti, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan dengan teknik kata. Oke, luar biasa Ibu. Di sini ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, menurut Ibu kira-kira bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi yang spesifik untuk saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali
Bu, agar bisa menggali lebih banyak dari seorang coaching nantinya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator yang saya tuju dalam proses ini nanti bahwa saya menerapkan alur kita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya ada meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach ini bisa tergali dengan sangat maksimal begitu ya Bu. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Kemudian saya berharap proses percakapannya nanti ini berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, siap. Oke, baik. Sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Ibu? Siap. Oke, baik. Silakan boleh dimulai untuk proses coachingnya. Sementara dengan saya cukup sekian dulu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, amin. Gimana nih, kemarin ada pesan ya, katanya ingin ngobrol bareng sama saya, ingin direfleksi begitu ya Bu. Iya nih Bu, lagi butuh ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Saya tuh lagi bingung pikirannya kemana-mana, banyak pikiran yang muncul, tapi ya bingung gitu Bu Sol. Boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan sebetulnya? Iya nih Bu, sebenarnya yang ingin saya refleksikan adalah tentang menemukan solusi untuk masalah murid saya yang sering terlambat. Saya ingin mencari cara agar mereka bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, terima kasih sudah bersedia bercerita. Kalau dari saya, yang saya tangkap di sini, kita akan fokus pada mencari solusi ya Bu, agar murid dapat datang tepat waktu. Begitu ya Bu? Iya Ibu. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Jika dari skala 1 sampai 10, sejauh mana Ibu merasa dalam pencapaian tujuan ini? Mungkin saya masih kisaran 3 ya Bu. Kalau dilihat di sini nih masih banyak murid yang terlambat datang ke sekolah sehingga mempengaruhi proses belajar mereka. Tapi pinginnya sih tidak hanya di angka itu ya Bu, ingin meningkat seperti itu. Wah, mantap sekali ya, begitu semangat untuk meningkatkan kualitas Bu. Kira-kira harapan Ibu, indikator yang meningkat itu sampai angka berapa? Ya kalau saya pinginnya sih meningkat ke angka 9 Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Kalau indikator yang angka 9, pasti ada langkah-langkah atau kekuatan yang akan ditempuh untuk mencapai angka tersebut. Kira-kira nih bagaimana kekuatan yang dimiliki untuk dapat mengatasi masalah ini sehingga akan tercapai angka 9 tersebut. Ya, saya akan berusaha mencoba nih memberikan pemahaman kepada murid agar mereka memperbaiki kebiasaan terlambat mereka. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat di sini? Iya Ibu, mungkin dengan mencoba melibatkan orang tua dan membuat aturan yang lebih menarik lagi agar murid lebih berinovasi, lebih semangat lagi dan datang tepat waktu. Baik, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul Bu? Iya
memang ada beberapa kendala yang menyebabkan murid terlambat gitu, seperti jarak ke rumah mereka, kendala transportasi, sehingga membuat beberapa murid datang terlambat. Baik, kira-kira nih bagaimana menurut Ibu, apa solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk permasalahan tersebut? Mungkin ya Bu, dengan mencoba melibatkan orang tua mereka lebih aktif, dan juga dengan mengadakan kegiatan atau pembiasaan sebagian hari gitu. Baik, itu rencananya sangat positif. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Bersama saya nih ya Bu, akan mencoba melibatkan dan bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, orang tua murid, mungkin juga menciptakan atau mengadakan kegiatan yang menarik Baik, apakah ada prioritas tertentu dari rencana Ibu itu? yaitu tentu ada prioritas utama, misal seperti melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita dapat menciptakan aturan-aturan yang lebih menarik seperti itu. Wah, itu langkah yang sangat bagus. Kemudian kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Saya berharap dalam waktu kisaran 2 minggu ke depan sudah bisa melihat perubahan positif. Bagus, Bu. Bagaimana nih kira-kira akan mengukur tingkat keberhasilan dari rencana ini? Tingkat keberhasilannya dapat diukur dari seberapa banyak anak yang hadir tepat waktu dan dari semangat murid dalam mengikuti kegiatan sekolah itu. Wah, keren sekali, Bu. Namun, dalam setiap rencana pasti akan muncul tantangannya, ya, Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Cara saya mengatasi tantangannya ya Bu, saya akan mencoba untuk berpikir tentang langkah alternatif jika rencana awal tidak dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu saya akan mencoba berbicara dengan mereka guru yang lain untuk mendapatkan masukan dari mereka. Dengan sangat bagus sekali rencana Ibu. Nah, bagaimana komitmen Ibu terkait dengan rencana ini? Tentang komitmen ya Bu, saya akan berkomitmen benar-benar menjalankan rencana ini dan akan berusaha keras agar murid bisa lebih disiplin dan datang lebih awal. Itu Bu. Baik, terkait komitmen ini, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Kira-kira ya yang bisa membantu saya dalam secara ini ya Bu, seperti melibatkan teman-teman sejawat di sekolah dan juga orang tua murid pastinya. Baik, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah solusi coaching ini? Baik, setelah coaching ini ya Bu, saya akan terus mencoba untuk memantau perkembangan dari rencana saya dan akan sering-sering lagi ya sama Bu Soce ya Bu saya. Ya Allah, saya juga ingin tahu keberhasilan Ibu rencananya tadi. Kapan nih kira-kira kita akan agendakan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini? Kira-kira mungkin saya butuh waktu mingguan kali ya Bu ya. Iya. Wah, tidak sabar ini Bu rasa-rasanya. Kita ingin mendengar kabar yang baik selama 3 minggu ini ya. Saya sangat yakin Bu Cucu mampu mewujudkan rencana ini. Kita memang ke depan perlu sharing-sharing lagi. Apalagi jangan ragu-ragu ya Bu untuk kontak saya lagi. Pasti bisa. Terima kasih sekali dari ngobrol-ngobrol ini saya sangat merasa terbantu oleh siswa. Saya sangat mengerti Baik, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol-ngobrol tadi? rasa saya yang saya rasakan setelah ngobrol ini Bu, saya merasa sangat senang sekali dengan obrolan ini. Saya bisa mendapatkan gambaran dan solusi untuk menyelesaikan masalah saya terkait dengan anak-anak yang sering
sudah mengamati proses dari percakapan ibu dengan coach ibu terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya, Bu? Boleh. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator kepercayaan dari proses coaching ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di sini tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang sudah ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, gitu ya Bu. Jadi di catatan saya ini ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah, di sini terbukti ketika ibu ngobrol dengan coaching itu sudah setara, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana di sini ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah, ibu juga sudah memberi kompetensi inti ini sesuai dengan pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua, ya. Di sini ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana ibu. Dan yang paling penting di sini dari proses tadi saya mencatat bahwa ibu itu sudah menerapkan alur utama, apa dengan alur utama, di mana tadi ibu sudah mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya tadi ini ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Itu ibu luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan terakhir Bu dari saya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kemudian menunggu. Coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, begitu kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan Baik Ibu. Nah, kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu ya agar lebih bisa dikembangkan lagi. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja Ibu, tapi juga potensi lain ya Bu, agar semakin tajam ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau pengguna. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika Ibu memberikan sebuah proses coaching bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu ini tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya itu tetap dilakukan terus. Terima kasih Ibu Solihah, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa berdampak baik